Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Kayu Putih, selamat pagi, Shalom. Hari Minggu di mana kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Mari sebelum kita merenungkan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersama-sama di tiap keluarga di rumah masing-masing akan mengadakan ibadah keluarga. Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan Roh Kudus menyertai kami, dan biarlah hamba dan juga jemaat yang di rumah diberkati dalam pembacaan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya berusaha supaya saya menyampaikan firman Tuhan yang singkat supaya langsung bisa dikirim lewat WA. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Timotius mendapat surat pengembalaan dari bapa rohaninya, Paulus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, salah satu surat yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius dari antara 5 surat yang lain, ya. Ini adalah salah satu surat yang dikirim Paulus pada saat dia sedang akan menghadapi hukuman mati oleh Kaisar Nero. Dan dia memang dihukum mati karena kesaksiannya di dalam Kristus Yesus. Dan dia melayani dari pertobatannya sampai dia kematiannya. Ada 35 tahun dia melayani Tuhan. Dan memang dia melayani sungguh luar biasa. Berapa banyak orang yang bertobat. Bahkan bangsa-bangsa yang bertobat oleh karena pelayanannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengirim surat ini menunjukkan perhatian yang khusus, spesial kepada Timotius yang menjadi anak rohaninya. Karena apa? Karena Timotius itu menjadi pelayan masih umur 15 tahun dan menjadi gembala pemimpin umat pada umur 33 tahun. Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin umat pada umur 33 tahun itu dianggap masih muda. Memang sih kalau orang Yahudi 30 tahun itu dewasa, tapi untuk menjadi pemimpin umat pada umur 33 tahun dan mengajar orang-orang dewasa, orang lebih tua dari dianya, makanya dia disebut masih muda bagi umur seperti itu. Nah, Paulus memberikan surat yang spesial kepada Timotius, dan dia mengasihi Timotius yang luar biasa sebagai anak rohaninya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 4, ada perhatian yang khusus dari Paulus kepada Timotius. Nah, kita baca sama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang dan malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pada saat surat ini diterima oleh Timotius, dia sangat dikuatkan, sangat bersuka cita. Karena apa? Karena ternyata ada seorang pribadi yang menjadi ayah rohaninya, mengingatkan dia, memberitahukan kepada Timotius, anaknya, bahwa aku sebagai orang ayah selalu mengingat akan kasihmu, dan aku mencurahkan segala perhatianku kepadamu dalam doa, karena aku mengasihi engkau. Dan itu saya lakukan siang dan malam, berdoa bagimu, bagi pribadimu. Bapak Ibu, ada banyak orang dikuatkan pada saat kita memberitahukan kepada pribadinya bahwa saya berdoa buat kamu loh. Saya berdoa dalam siang dan malam supaya kamu keadaanmu baik-baik saja. Nah,
Ini pun dilakukan oleh Paulus pada jemaat-jemaat yang lain. Dia kirim surat dan berkata, aku berdoa buat kamu, aku berdoa buat kamu. Dan itu diketahui. Nah, juga kalau saat ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu semua di rumah, kami juga melakukan hal yang sama. Saya yakin juga Pak Beni, gembala kita, dan saya atau mungkin teman-teman yang lain, sama-sama kita berdoa. Dan saya ingatkan kepada kita sebagai gembala, sebagai pengerja, kita harus berdoa buat kita semua. Kami juga membutuhkan doa dari Bapak Ibu saat ini, karena kita mengalami hal yang sama. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita mengingatkan bahwa kita itu saling berdoa, kita saling dikuatkan. Karena kasih kita. Kita berdoa Bapak Ibu, berdoa kepada seseorang, itu karena timbul dari kasih yang murni, kasih yang jujur, sehingga kita berdoa kepada gembala, kepada wakil gembala, kepada pengerja, atau teman-teman sekalian, apalagi kami sebagai pemimpin, sebagai diaken, sebagai gembala, kami pasti berdoa buat ibu. Tidak akan dilupakan dalam doa-doa kami. Siang malam pada saat ada kesempatan berdoa, kami berdoa buat Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pada saat-saat seperti ini Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini saudara dikuatkan. Saudara menjadi kuat. Saudara tetap bertahan. Saudara tetap kuat, bersemangat dalam keadaan seperti ini. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Itu yang menguatkan kita. Bapak Ibu, kalau kita ingat bahwa pada saat Tuhan pergi ke surga, kembali ke surga, Dia mengirim penolong yang lain, Roh Kudus. Dan Ia ada bersama-sama dengan kita. Kenapa mengirim penolong? Karena memang ada situasi seperti ini Bapak Ibu. Haleluya. Ada situasi seperti ini, di mana kita akan mengalami kesulitan seperti ini, di mana kita akan mengalami penderitaan seperti ini, dan ini akan terus dialami orang-orang yang tinggal di bumi ini, karena ini hari-hari terakhir, dan Dia kirim penolong. Kenapa? Dia tahu hari-hari seperti ini akan terjadi bagi saya dan saudara. Bapak Ibu, kembali kita kepada firman Tuhan. Sebab itu jadilah kuat. Haleluya. Sebab itu jadilah kuat. Ada berapa banyak orang kuat mengandalkan bangga dengan kekuatan dari luar. Ada berapa banyak orang mengandalkan kekayaan, kedudukan dan sebagainya, kepintaran hari-hari ini. Dia bangga dengan kekuatan, dia bangga dengan kekayaan, dia bangga dengan kepintarannya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu selama ini mendengar banyak orang-orang dengan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, ya kan? Dengan kekayaan yang sangat luar biasa, dengan kepintaran yang luar biasa. Saya kemarin dikirimin video bercerita tentang seorang kaya yang di Itali. Apa dia punya segala-galanya Bapak Ibu. Tapi pada saat kena COVID, dia sendiri, anak istri melihat dari jauh. Tidak bisa dijamah lagi Bapak Ibu karena dia kena COVID. Dan dia bisa Bapak Ibu membuat rumah sakit yang banyak sekalipun dengan fasilitas yang banyak sekali, dia bisa. Tapi pada saat seperti itu, uang tidak dapat menolong Bapak Ibu. Dan dia meninggal. Meninggal pun tidak diantar sendiri. Dan pada saat meninggal kita nggak tahu mayat diapain. Mungkin dibuang karena terlalu banyak orang meninggal. Kan terjadi seperti ini saat ini. Bahwa ada orang bupati, ada orang punya kekayaan, yang kaya meninggal. Dan mereka hanya pergi dengan mobil dan sopir. Bahkan ada orang-orang yang tidak diterima di kuburan karena ditolak oleh masyarakat. Oh, luar biasa keadaan ini. Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, kalau selama ini kita bangga dengan hal-hal tersebut, Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita, jangan kamu bangga dengan hal-hal seperti itu. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, beginilah firman Tuhan,
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, haleluya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut ini. Kalau kita punya kebanggaan, kalau kita bangga, kagum, bermegah, baiklah kita kagum, bermegah, bangga dalam hal yang berikut ini Bapak Ibu, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan kesabaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ingat, kedudukan, kekayaan, kepintaran memang kita butuhkan. Tetapi pada suatu saat hal itu tidak berarti apa-apa. Inilah Tuhan ingatkan, Tuhan berbicara kepada kita saat ini, berbicara kepada semua orang, berbicara kepada bangsa-bangsa, Bapak Ibu, bahwa kamu harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan engkau. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa kita diminta untuk jadi kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus? Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Dia menyediakan sesuatu yang dahsyat yang tidak kita bisa bayangkan. Dia menyediakan semuanya itu melebihi dari apapun di dunia ini. Bahkan di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, tidak ada yang bisa melebihi itu Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Roma 8, tapi saya akan pilih ada beberapa ayat di sini, tapi kita baca sama-sama. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela kita. Haleluya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun, Bapak Ibu, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab aku yakin Paulus punya keyakinan, dan kita punya keyakinan juga yang sama seperti Paulus, Bapak Ibu. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, Bapak Ibu, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Dan kasih ini Bapak Ibu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah Bapak Ibu, berbahagialah saudara-saudara, kita semua, saya berbahagia. Bapak Ibu, suami istri berbahagia, anak-anak berbahagia, karena kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan Bapak Ibu. Kita dalam milik Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kasih yang luar biasa itu bagi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Betapa dahsyatnya kasih Bapa itu kepada kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya.
siapa yang menjadi pembela saya dan saudara? Haleluya. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, Tuhan pasti menyertai kita seperti firman ini. Inilah kekuatan kita, inilah kasih kita, kasih Tuhan yang jauh melampaui apapun. Ingat, Tuhan mengasihi kita, tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan kita seorang diri. Mari sama-sama kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, mengingat kasih Tuhan bagi kita semua dengan satu pujian sebagai berikut. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan hamba sampaikan buat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap jemaat-Mu yang di rumah. Dalam keadaan seperti ini kami tetap mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami berserah dan minta tolong hanya kepadamu Tuhan. Memberkati jemaat yang ada di rumah, biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap bersemangat, tetap bertahan Tuhan. Karena mereka mengingat kasih yang Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa memisahkan mereka. Tuhan tolong kami, cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan hari-hari di masa yang sulit ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, buat teman-teman sepelayanan kami, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa Bapa, pulihkan keadaan bangsa Indonesia, pulihkan keadaan bangsa-bangsa,
Sembuhkan yang sakit oleh karena virus ini, bahkan sakit yang lain. Diberkatilah para dokter, dilindungi mereka, para perawat, semua orang yang terlibat untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Engkau Tuhan menyertai, melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita kan. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.